Ya, jadi ini manfaatnya untuk mempercepat proses mabung yang alami. Nah, oh, yang tadi itu ya? Iya, yang tadi kita dari depan di sana harus bulunya nyerit, kita stop, kita kurangin mandi, udah stop mandi ya, stop jemur, terus dikerodong, kasih daun pandan, porsinya kurangi. Nah, itu. Jadi itu pasti mudah-mudahan dengan proses rutinitas seperti itu ya mudah-mudahan pasti mampu, karena itu udah kodrat, udah siklus. Jadi kalau yang susah sekali itu ya mungkin periode waktunya aja mundur. Jadi yang biasanya ini burung dari mulai mau mabung bulu nyerit sampai mabung itu 2 bulan udah prol rata-rata ya. Nah, ini mungkin jadi 4 bulan. Makin lama ya. Nah, kalau ini yang sudah proses 50% mabung, Bang Nanang. Oh iya benar. Nah, ini kan udah proses. Nah, 50% mabung. Tuh Bang Nanang ya. Tuh. Ini udah 50%. Nah, bentar lagi, Pak ya. Ya. Jadi ini yang sudah 50% mabung. Ini tetap kita masih ini. Tetap kita kasih kita kasih daun pandan. Gitu Bang Nanang. Nah ya, ini yang udah 50%-an ya. Nah, ini juga ada yang satu lagi di Bang Nanang ini ya. Nih, ini juga udah 50% Bang Nanang, tapi tipikalnya nyulam. Oh, nyulam. Tipikalnya nyulam. Nih ya. Nah, ini tipikalnya nyulam Bang Nanang ya. Itu kan ada bulu sayap ya. Tuh, bulu sayap jatuhnya telat. Ini ya. Ini bulu sayapnya telat ya. Nah, ekornya sudah nyodok. Ekornya sudah nyodok. Nah, ini Bang Nanang. Tuh ya. Ini contoh yang nyulam. Nah, kemudian ini lagi nih. Nah, ini yang sudah posisi 60-70%. Nih Bang Nanang, saya buka yang udah posisi 70%. Ya, nih saya buka. Nah, itu yang udah 70% Bang Nanang. Tuh. Nah, ini tuh. Dia vektor semua di sini burungnya. Nih, ini aja nanti pasti akan bunyi. Ini juga begitu. Cuma biasanya kalau masih dorong-dorong gini, burung masih galak Bang Nanang, ya. Burung masih galak. Ini belum boleh jemur. Ini juga tanda apa? Walaupun burung Ambelover mania sudah selesai rontok bulu, terus bulunya masih dorong. Ini kalau dibilang kan udah 3/4 Bang Nanang ya. Ini masih belum boleh dijemur ya. Jadi perlakuan burung mabung itu harus dihindari dari terik matahari. Ya. Apalagi yang baru awal-awal mabung itu, nanti kalau dia dikasih matahari, nanti mabungnya jadi lama, jadi nggak cepet, siklusnya nggak bagus. Kering itu Pak ya. Nah, jadi gitu. Karena kan matahari itu sumber kehidupan, ya kan. Jadi kalau misalnya lagi mau mabung terus dijemur, ya, terus dimandiin, kena air, ya nggak bakalan beres. Kalau kita sauna gitu Pak? Bisa saja, dikasih sauna bisa saja, ya. Cuma kalau sauna kan berbahaya, ya kan. Kan nggak semua kicau mania itu tahu daya tahan tuh burung berapa kuatnya di sauna. Ada yang 15 menit udah bahaya, ada yang 1 jam masih kuat Bang ya. Nah, kalau itu kan ngeri, harus sering dicek gitu Bang Nanang ya. Nah, jadi kalau burung yang sudah selesai mabung, contohnya ini tinggal dorong, manjangin ya, ini belum boleh dijemur, tapi mandinya boleh. Udah boleh ya. Nah, kalau mandi yang seperti ini, kalau mau 2 kali lebih bagus. Karena makin cepat banyak mandi, dia makin cepat tumbuh bulunya. Karena masa pertumbuhan ya. Betul. Ya. Kemudian satu lagi ke sini Bang Nanang. Nah, contohnya yang ke sini ya. Nah, ini contoh burung yang sudah selesai bulu basah ya. Nah, ini udah selesai bulu basah Bang Nanang.
Nah, itu Bang Nanang ya. Udah Iya, mabung udah kalau dikatakan sudah 95% lah ya. Nah, yang begini sudah boleh dijemur, tapi jemur tipis. Jemur tipis itu bagaimana? Jemur sebentar. Terus jemurnya pagi hari ya, di bawah panas yang mataharinya jangan terik. Jadi matahari di bawah jam 9 pagi dengan durasi penjemuran kalau saya pribadi paling lama 15 menit ya. Antara 10 ya sampai 15 menit nih yang burung-burung seperti ini. Jadi begitu Bang Nanang ya. Jadi saya sudah lama main burung Bang Nanang ya. Ini apa hobi ya? Hobi itu harus bisa manfaat buat diri sendiri dulu paling tidak. Kita kan jadi bahagia Bang Nanang. Kayak saya ini semangat nih, umur setengah abad lebih gua ya kan. Main burung dari tahun 90, ini tahun 2023. Betul, Pak. Nah, terus nggak munafik, saya ada rezekinya di burung, ya kan? Kan gitu. Nah, ini suatu inspirasi saya, pencerahan kepada kicomania pemula ya. Jadi memang dikatakan pemain itu kalau apa? Kalau sudah mengalami murainya mabung dipegang sendiri. Jadi mengalami satu siklus mabung, satu periode mabung ya. Dari burung kicomania embelover nih beli yang dari gacor sampai itu burung bulu kering, bulu tua, terus sampai itu mabung, sampai itu nanti kembali lagi normal. Nah, itu baru dikatakan sah kicomania versi saya ya. Apalagi terus itu kan kalau gacor emang udah ini siklus ya kan, siklus tahunan dari mabung gacor. Nah, apalagi kalau bisa menyeting untuk dibawa ke gantangan. Kan kalau kita main di gantangan otomatis kalau jadi juara pasti ya harganya ya nggak apa ya, nggak bisa disepelein ya, malah harganya bisa wah kan. Apalagi kalau juaranya juara nasional. Kita nggak usah juara nasional, juara di Latpres aja deh Udah dihargain, Pak. udah dihargai. Juara Latpres tuh udah kurang lebih 25 jutaan ke atas ya. Kalau juara Latber itu mungkin 25 juta ke bawah kan gitu. Kalau burung gacor plus minus 5-10 juta yang ini kan begitu. Ini sekalian saya kasih tahu ya, kasih tahu tentang harga murai yang berkualitas. Jadi saya rasa itu apa nih pertanyaan Bang Nanang kepada saya. Ya mungkin banyak teman-teman ya yang siklus mabung itu emang udah mulai masa mabung atau bagaimana bikin burung itu mabung itu kan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang rutin juga di ini sering tanyakan juga dari Pak Arif sendiri. Bagaimana nih Pak untuk pertama lah kalau saya lihat burung itu masuk masa mabung tuh dilihat dari tanda apa Pak? Ya terus itu kalau yang susah mabung gimana nih? Ya. Ada treatmentnya nggak sih sebetulnya? Ya, jadi gini, untuk burung kelihatan akan memulai masa mabung, burung yang tadinya gacor mulai kurang gacor. Biasanya seperti itu. Kemudian pasti bulunya kering, bulunya udah mulai pecah-pecah ya. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian apalagi setelah itu makanya harusnya baiknya di stop untuk gue jadi dengar burung gue yang ono sambil di-cut gitu, nah kan gila tadi, aduh ya kan, tadi aduh sampai kegoda tadi ini aduh, hei, aduh, baru siap ini Pak ya? Oke Pak, nggak apa-apa dah, jadi kegoda tuh kalau pemain tuh kayak begitu, ngeliat gitu seneng, sini aja nanti kamu. ada ya kalau bunyi ya, ya, jadi gitu Bang Nanang udah mulai bulunya nyeret lah, ibarat kata ya itu udah mulai stop dimandikan, terus stop jemur. Nah, kemudian mulai full krodong ya. Setelah full krodong mulai foodingnya dikurangi 50% dari normal hariannya. Kan saya nggak bisa bilang kasih jangkriknya 3 aja, kasih jangkriknya 5 aja, karena setiap ini berbeda-beda Bang Nanang kan gitu. Jadi kan setiap orang merawat burungnya pun punya porsi fooding yang kekuatan kemampuan lambung tembolok lah kalau dia lah kan berbeda-beda kemampuannya kan gitu. Ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit, tapi pada prinsipnya kurangi porsi ekstra fooding ya kan. Tadi kan udah dibilang jangan dimandiin, stop mandi, jangan dijemur,
terus mulai dikerodong ya. Terus kerodongnya supaya tidak terjadi dampak nanti burung itu bisa mati kalau kepanasan, di resleting, tapi resletingnya dibuka, jadi nggak full kalau saya. Kayak gini Pak ya? Ya seperti itulah contohnya. Resletingnya nggak full. Jadi contoh resleting tidak full tuh tadi seperti tadi ya. Jadi gitu Bang Nanang ya kan. Terus gua apel lagi nih tadi yang kurang. Oh, daun pandan disiapkan. Daun pandan. Nah, daun pandannya disiapkan, dan daun pandannya itu kasihlah 3 helai atau 4 helai, dicuci, kemudian dikeremes, kemudian ditaruh di bawahnya. Ya, itu nanti diganti kalau sudah mulai kering daun pandannya. Itu biasanya keringnya itu masih mengeluarkan zat baunya yang itu sampai 1 minggu Bang Nanang. Jadi kalau saya biasanya sekalian membersihkan daun pandannya saya ganti baru. Jadi gitu Bang Nanang. Dan itu kasih daun pandannya sampai selesai. Sampai selesai. Iya. Karena kalau udah nggak ada Pak ya. Ini kan udah nggak ada nih contohnya. Nah, terus ini lagi coba. Nggak ada ya? Iya. Nah, ini udah nggak ada. Nah, ini masih ada. Nah, ya. Oh, ini masih ada. Ini masih ada. Karena ini kan masih nyulam, ini. Ya. Nah, ini juga masih ada. Ini padahal udah 50% juga. Nah, ini kan. Nah, ini loh. Tuh ya. Ini kan padahal udah nggak ada yang rontok, tapi tetap masih ada daun pandannya. Nah, tuh. Kan gitu Bang Nanang. Betul Pak. Jadi saya rasa penjelasan tentang mabung semoga ini ada manfaatnya khususnya buat pemula-pemula, newcomer, karena sekarang memang pertumbuhan pemain burung murai yang hobi itu waduh nggak terbendung Bang Nanang. Tahu sendiri sampai tiket 50 juta aja ada. Ada nggak tuh? 25 terakhir Pak dia. Tapi pernah ada sekali. Belum. Belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Waktu masterpiece nggak jadi ya, cuma ada berapa peserta. Rencananya di SM ini di Delhi Sultan Delhi. Oh ya, tapi terlepas tiketnya 50 juta ke 25 juta aja kan udah berapa kali. Maksud saya gini. Jadi memang dunia hobi murai itu memang sangat menjanjikan. Secara apa? Secara investasi, secara nilai jual nanti, tapi harus hati-hati. Membeli burung harus hati-hati, harus punya ilmu merawat. Kalau enggak bisa boncos. Betul Pak, betul. Ya, bisa burungnya sakit, bisa mati. Ya. Nah, itu aja udah benar-benar kerugian yang tak bisa tergantikan. Jangankan dia sakit atau mati. Burung itu salah rawat aja, nilai investasinya jadi berubah Bang Nanang. Makanya kita ini harus harus banyak cari dalam artian cari narasumber ya, mentor-mentor ya, para YouTuber burung yang buat konten-konten edukasi itu harus dilihat yang mana yang rasional, yang bagus-bagus. Kawan-kawan saya banyak, semuanya itu bagus, ada manfaat, cuma memang caranya berbeda-beda. Betul Pak. Tapi intinya sama. Ya. Jadi saya rasa udah cukup kali Bang Nanang ya. Tadi terakhir Pak. Apa tuh? Yang susah mabung nih Pak. Apa sih treatmentnya? Jadi gini ya, burung susah mabung ya. Nah ini burung susah mabung nyambung lagi panjang dong nih. Ntar dipotong lah ini mah Bos. Dipotong lagi. Jadi gini, mohon maaf ya. Jadi burung susah mabung itu biasanya burung yang sering mengkonsumsi obat-obatan. Saya di sini anti obat. Saya main burung anti obat. Tapi saya ini jarang main karena saya pedagang burung. Jadi saya kalau udah saya jual biasanya ya jarang sih yang pembeli saya, Pak Arif ini kok mabungnya susah, jarang. Mungkin ada lah, nggak boleh takabur ya, mungkin ada sekitar ya 3% atau 5% ya, tapi secara umum bagus karena kalau saya arahkan kepada pemain-pemain, karena saya kan pedagang burung kualitas buat main atau burung yang pernah prestasi. Nah, saya arahkan agar jangan menggunakan doping-doping kalau saya ya, tapi terpaksanya ya kalau seandainya memang memakai doping itu saya tidak menentang, tidak menganjurkan, ya boleh saja, tapi harus dikurangi dosisnya. Jadi biasanya takaran yang diberikan sama produsen jangan diikuti,
Ini mohon maaf produsen-produsen ya, ini kan saya juga ada maksud baiknya juga ya, jangan sampai burung orang tuh pada rusak. Ya, betul. Jadi yang diberikannya pun burung itu memang harus sudah top kondisi. Harus top kondisi. Jadi burung yang tidak top kondisi tidak bisa. Makanya kalau ada 1 minggu gacor, wah, aduh, berapa ini juara, waduh, itu memang dari dasar burungnya dulu. Jadi burungnya itu memang harus berkualitas, terus dia sudah top kondisi, ya. Terus diberikannya pun takerannya ya jangan dipaksakan dengan dosis yang tinggi, dan juga hanya mungkin pemberiannya kalau saran saya ya hanya sebelumnya saja. Jadi H-1 atau pas hari hanya saja, setelah itu stop ya. Tapi kalau saya tidak pakai itu, tapi boleh-boleh saja kalau mencoba. Kan juga banyak produk yang bagus-bagus. Betul, Pak. Kan gitu. Jadi karena burung kenapa susah mabung biasanya seperti itu Bang Nana. Dari Suka pakai obat-obatan, doping-dopingan ya. Terus burung sudah waktunya yang tadi saya bilang, kalau sudah nyerit, sudah jarang bunyinya, sudah ngopi-ngopi di gantangan ya, udah ada jeda-jeda, mainnya hanya 50%, itu kan tanda burung itu sudah jenuh. Nah, sudah jenuh tapi masih dimainkan. Nah, otomatis kan kalau udah jenuh dimainkan, kan dia dipaksa untuk mandi juga, untuk jemur juga. Betul, Pak. Kan jadi si pemilik, orang masih dimainin, ya sama dia ya pasti dimandiin, pasti dijemur. Padahal itu udah memasuki masa siklus mabung. Nah, itulah yang membuat jadi ya proses mabungnya itu tidak normal, sulit mabung. Jadi gitu Bang Nanang. Ini mohon maaf kalau perkataan saya ini tidak ada menjurus ke siapapun, ini hanya pengalaman pribadi. Oke. Saya rasa cukup. Semoga MB Lover sehat, bahagia dengan hobinya, lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Ya.